Di awal memperlihatkan seorang pemadam kebakaran bernama Kang Il, yang harus merelakan kepergian istrinya. Ia begitu terpukul dengan kehilangan istrinya, di saat ia menyelamatkan banyak nyawa orang, tapi ia malah kehilangan orang yang paling Kang Il cintai. Lanjut cerita menampilkan seorang dokter muda bernama Miso. Sesampainya di UGD, Miso melihat ada satu pasien baru yang belum ditangani. Meski bukan spesialisnya, Miso mengambil alih pasien itu. Terlihat pasien dalam keadaan darurat. Miso dan temannya bernama Hayon tampak asal-asalan memeriksanya, tanpa melakukan pemeriksaan organ dalam. Miso mendiagnosa pasien itu terkena KDRT suaminya, apalagi saat ia melihat suaminya bertato. Melihat penyakit istrinya hanya dianggap remeh, suami pun marah-marah, tapi Hayon mencegahnya berbuat lebih jauh. Pada waktu bersamaan Kang Il yang masih berduka sudah kembali bekerja dengan tim pemadam kebakaran. Namun saat timnya sedang bertugas, mereka melihat pasien Miso tergeletak di jalanan. Secepat kilat pasien itu langsung mendapat penanganan medis. Pada akhirnya terkuaklah jika pasien mengalami pemecahan pembuluh darah, tapi keburu parah dan karena tidak segera ditangani. Mendengar itu suami tidak bisa menahan amarahnya, ia pun buru-buru menuju ke rumah sakit Miso untuk mendamprat kesalahan sang dokter, yang bisa berujung kematian. Di saat suaminya mengamuk di rumah sakit, Kang Il mencoba menenangkannya, karena itu tidak akan berarti apa-apa untuk istrinya yang sedang kritis. Akan tetapi ia malah berujung menjadi sasaran kemarahan suaminya, karena kesalahan diagnosa ini. Selain itu Miso bisa terancam dihukum, jika kasus ini diperpanjang. Akan tetapi Miso mendapat cara untuk menghindari jerat hukum. Ia harus membuat suami pasien terlibat dalam kasus penganiayaan, namun ini berarti Kang Il sebagai korban yang harus melapor. Miso pun merasa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan masa depannya. Ia pun bergerak mendekati Kang Il lebih dulu. Namun Miso terang-terangan meminta Kang Il menuntut suami pasien. Hal itu langsung saja ditolak mentah-mentah. Kang Il ingin memahami kesedihan mendalam suami pasien yang memuncak. Percobaan pertama Miso pun gagal, bahkan Kang Il malah terlanjur membencinya. Kemudian ia mencari cara lain, sampai terpikir melalui jalur cinta. Miso tampak berdandan menor untuk menarik perhatian Kang Il. Kalau bisa sampai Kang Il tidak bisa menolak pesonanya. Tepat saat itu tim pemadam kebakaran sedang menyelamatkan sekumpulan anak ayam. Di sana Miso menampakkan dirinya. Alih-alih terpesona, Kang Il malah dibikin pusing dengan ajakan pacaran yang super mendadak dari orang aneh itu. Percobaan kedua juga berakhir gagal. Miso masih belum nyerah dan ia sengaja memakai dress cantik lalu tebar pesona di jembatan. Namun aksinya ini malah dikira percobaan bunuh diri, sehingga tim damkar sudah siap siaga menyelamatkan Miso. Di tengah aksi konyol Miso, ia malah terpeleset dan nyaris saja terjatuh jika Kang Il tidak menangkap kakinya. Namun saat itu angin bertiup sangat kencang, sampai akhirnya Kang Il mendapat bonus tidak terduga. Alih-alih berhasil dalam percobaan ini, Miso malah masuk kantor polisi karena laporan Kang Il. Ia dituntut setelah membohongi pemadam kebakaran. Beruntung saja Miso pintar bernegosiasi lewat jalur rayuan, sampai akhirnya ia bisa melobi polisi itu. Miso yang seharusnya membayar denda kini dialihkan melakukan pelayanan masyarakat. Miso benar-benar cerdik dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke tim damkar. Dengan begini langkahnya mendekati Kang Il semakin dekat. Miso ditugaskan membantu damkar dalam layanan kesehatan bersama Hayon. Melihat body Hayon, para pria di tim damkar malah salah fokus pada hari. Kedatangan Miso dan Hayon sebagai relawan tim damkar sudah mendapat misi baru, untuk menyelamatkan satu orang yang akan melompat dari atap gedung. Sementara itu Kang Il menghampirinya dan memintanya segera turun. Namun orang itu tidak peduli sampai akhirnya Kang Il membawanya melompat ke bawah dengan sangat nekat. Aksi heroik Kang Il sungguh membuat Miso terpikat. Setelah misi selesai, Miso merayu kapten supaya mengadakan makan malam bersama semua tim, untuk menyambut dua sukarelawan. Karena perintah kapten, Kang Il pun tidak bisa menolaknya meskipun ia malas meladeni tingkah Miso. Ketika makan malam, Miso dan Hayon berbohong jika mereka bergabung dengan tim damkar demi kemanusiaan. Padahal sebenarnya karena tidak ada kegiatan setelah diskors. Selagi mereka menghabiskan malam bersama, Miso mengambil tempat dekat-dekat dengan Kang Il. Namun mereka malah berujung bertengkar yang membuat semua jadi canggung. Acara penyambutan Miso dan Hayon berakhir. Salah satu tim damkar bernama Yongsu mendekati Hayon, lalu mengantarnya pulang. Tapi teman damkarnya bernama Hyun Kyung yang sudah lama naksir Yongsu ikut nimbrung. Di saat orang-orang telah pergi, kini menyisakan Kang Il bersama dengan Miso. Kesempatan ini tidak disia-siakan Miso. Ia mengajak Kang Il minum bersama tapi Kang Il menolaknya. Dan tiba-tiba saja Miso jatuh pingsan, yang membuat Kang Il panik seketika. Namun tidak lama kemudian Miso sudah sadar, dan masih bersikeras mengajaknya minum lagi, karena takut Miso pingsan lagi.
Kang Il pun terpaksa menurutinya. Tak disangka Kang Il malah membuat keributan di saat ia ambruk. Pengunjung lain terpancing dan mulai dalam keributan. Sewaktu ada yang ingin menyakiti Kang Il, Miso menghentikannya dengan menggigit telinga sekeras-kerasnya. Setelah kejadian itu mereka berakhir di kantor polisi. Bahkan mereka masih sempat-sempatnya meneruskan keributan, dan beruntungnya saja kapten segera menjamin anggota timnya. Meskipun Miso lagi-lagi terjerat masalah kekerasan, sementara itu Kang Il yang sudah mabuk berat membayangkan kenangan indah bersama mendiang istrinya. Keesokan harinya Kang Il menebus Miso di kepolisian. Dalam perjalanan pulang Miso melihat Kang Il menyimpan foto wanita. Setelah mendesaknya Miso jadi tahu jika wanita itu mantan istri Kang Il, namun ia malah menduga mereka bercerai, karena sebelumnya ia pernah ditinggal pergi ibunya. Tapi sesaat kemudian Miso keceplosan saat menjawab telepon dari ibunya. Akal-akalan Miso membuatnya diturunkan di jalan. Kini Miso memahami perasaan kehilangan Kang Il. Ia pun mencoba menyusup ke dalam hatinya yang sangat rapuh. Saat makan siang tiba-tiba Miso membawakan bekal makanan. Tapi bukannya mendapat pujian Kang Il, makanan itu justru dibuangnya. Namun tenang saja ternyata Miso masih punya kotak kedua. Beruntungnya saja kali ini langsung diserbu anggota lain. Daripada berujung di tempat sampah, usai makan siang pekerjaan sudah menanti. Kini ada kebocoran gas yang harus segera ditangani. Tim damkar cepat tanggap menuju TKP. Di sana ternyata akhirnya Miso berguna juga. Ia menjahit luka Yongsu yang terluka. Selagi anggota lain berbagi tugas, setelah pekerjaan selesai Miso tanpa sadar tertinggal di ruangan itu sendirian. Baru beberapa saat kemudian Kang Il menyadari lalu putar balik. Meskipun itu sangat beresiko, sesaat Kang Il masuk ia menemukan Miso kembali pingsan. Namun di saat keadaan seperti ini mereka malah terkurung di dalam. Lama-kelamaan udara dingin semakin menyerang. Miso yang sudah sadar langsung bertingkah untuk menghindari dingin, akan tetapi tim damkar belum juga sadar, jika Miso dan Kang Il dalam bahaya, sampai akhirnya Hayon menyadarinya. Di saat itu udara dingin semakin menusuk tulang dan Miso. Sampai tidak berdaya, melihat keadaan semakin darurat Kang Il membuka bajunya, lalu baju Miso dan merekatkan tubuh mereka berdua, supaya bisa sama-sama menghangatkan. Selepas kejadian itu Miso semakin jatuh cinta pada Kang Il. Namun Kang Il menganggap pertolongan tak terduga itu biasa-biasa saja, meskipun mulai ada percikan cinta. Lanjut cerita Miso dan Hayon semakin solid bersama tim pemadam kebakaran, tak terkecuali Kang Il kini tidak ragu-ragu lagi menunjukkan perhatiannya. Lalu pada suatu ketika Kang Il dan Miso pergi ke pantai, mereka mulai membuka diri dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Kang Il yang dulunya seorang tentara, tapi sampai di titik lelahnya dan berpindah menjadi pemadam, sementara Miso memutuskan menjadi dokter setelah pengalaman buruknya, saat orang tuanya yang kritis ditolak rumah sakit, karena tidak bisa membayar. Setelah menyusuri pantai, mereka makan dan minum alkohol, namun Kang Il terlalu banyak minum sampai akhirnya ia kembali ambruk. Di saat itulah Kang Il berhalusinasi dengan bayangan istrinya, seolah-olah ia tengah bersama istrinya. Selepas malam panjang dilalui bersama, Kang Il dan Miso semakin tumbuh perasaan. Lalu paginya mereka pun berciuman untuk pertama kalinya. Dari pantai ujungnya dua orang ini memutuskan untuk pacaran, tapi mereka masih merahasiakannya dari teman damkarnya. Saat itu Miso meminta Kang Il untuk berjanji tidak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya, karena Kang Il selalu total dalam bekerja. Namun tiba-tiba saja ada Yongsu yang datang. Kang Il langsung menyembunyikan Miso ke sebuah ruangan, dan tak disangka dalam ruangan itu penuh memori mendiang istri Kang Il. Sementara itu keadaan pasien yang salah diagnosa di awal sudah semakin parah. Suaminya tidak ada capeknya menunggu istrinya sadar kembali. Kesedihan suaminya telah membuka hati Miso. Ia pun dilema untuk mengambil keputusan. Saat Kang Il mengetahui itu, ia menyuruh Miso untuk meminta maaf. Tapi ini sama saja mematikan karirnya dan bisa-bisa membuatnya dipenjara. Mereka akhirnya terlibat perdebatan. Alih-alih memikirkan diri sendiri, Kang Il ingin Miso melihat kehidupan yang ia hancurkan meskipun itu secara tak sengaja. Miso pun akhirnya mau mendengar saran Kang Il, akan tetapi saat ia sampai di rumah sakit, suami pasien ditemukan sudah gantung diri. Sekuat tenaga Miso membuat jantung suami pasien berdetak. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, di saat semua orang putus asa, tiba-tiba saja keajaiban datang. Usai menyelamatkan hidup suami pasien, Miso kembali dengan tugasnya di tim damkar. Saat itu mereka kedapatan sebuah mobil yang terjebak di rel kereta, tapi penumpangnya terjebak di dalam dengan kondisi yang lemah. Sementara itu penumpang merintih meminta tolong bersamaan dengan kereta semakin mendekat. Ketika itulah Kang Il melakukan tindakan ekstrim. Setelah berhasil mengeluarkan penumpang itu, Kang Il memastikan penumpang bisa selamat, sedangkan Miso tidak tahu harus bagaimana.
karena kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan, kalaupun bisa justru akan membuat cacat seumur hidup. Belum berhenti cobaan Miso, ia malah putus dengan Kang Il. Setelah perpisahan itu hidup semakin sulit, Miso dinyatakan mengidap tumor lunak dan perlu dioperasi secepatnya. Di saat itu Miso memutuskan waktunya untuk meminta maaf pada suami pasien. Rupanya suami mengetahui Miso telah menyelamatkan nyawanya, dan ia pun berterima kasih, tapi ia tidak pernah memaafkan kesalahan Miso yang membuatnya harus kehilangan istrinya. Alat-alat yang terpasang hanya menunda kematian istrinya, dan ia pun meminta Miso untuk mengakhiri semuanya. Lalu besoknya Miso menyerahkan surat pengunduran diri. Di sisi lain Kang Il melihat Yongkyung sudah menyerah pada Yongsu dan bersiap kencan buta. Ia pun menasehati Yongkyung jika Yongsu hanya jual mahal saja. Kemudian terbukti Yongsu menahan Yongkyung supaya tidak pergi. Di saat itu Kang Il bertemu dengan Miso yang mengajaknya berjalan-jalan. Miso mengungkapkan perasaan terdalamnya untuk Kang Il. Ia juga akan mencoba untuk melupakan Kang Il, dan tidak akan menemuinya lagi. Sementara itu Kang Il hanya bisa terdiam, sampai akhirnya Miso pun pergi. Beberapa saat kemudian Kang Il sudah kembali dalam misi penyelamatan. Kali ini satu korban tertimbun bangunan, dan kecil kemungkinan bisa diselamatkan. Sekalipun memaksa untuk mengeluarkannya, bangunan bisa runtuh dan memakan banyak korban. Namun korban ini ingin tetap hidup, karena ia punya keluarga yang menunggunya di rumah. Dengan nekat Kang Il satu-satunya yang bersikeras menyelamatkan korban, meskipun komandannya telah melarangnya. Sesaat korban bisa dikeluarkan, bangunan runtuh seketika membuat korban dan Kang Il tertimbun reruntuhan. Pada perjalanan menjelang operasi, Miso mendengar berita tentang pemadam kebakaran yang terjebak di runtuhan bangunan. Ia pun menduga Kang Il yang kini sedang mencoba diselamatkan. Di sisi lain Yongsu menahan penggunaan alat berat, karena Kang Il belum ditemukan. Mereka pun terus mencari, sampai akhirnya Kang Il ditemukan di alam bawah sadarnya. Kang Il memimpikannya tingkah jahil Miso, yang diam-diam ia rindukan. Sesaat kemudian ia pun terbangun lalu meminta air putih. Selepas mengisi tenaganya Kang Il langsung pergi mencari Miso, sedangkan Miso juga turun dari mobilnya untuk menemui Kang Il. Mereka berdua akhirnya bertemu dan menyadari perasaan masing-masing, lalu film pun selesai.